warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Mulai pelajaran, sebelum ibu mempresentasi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, Alvin, ketua kelasnya, silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memuja Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai belajar menulis dan mengkreasikan sebuah puisi. Senang kan untuk mengkreasikan sebuah puisi? Senang lah, karena kan kita akan menuangkan gagasan atau ide, yaitu salah satu manfaat kita untuk belajar puisi. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Puisi. Minggu yang lalu. Iya, unsur puisi. Benar. Unsur puisi adalah? Coba sekarang ibu tunjuk saja deh, Abdul Irfan mana? Ya, unsur puisi dibagi menjadi berapa? 5. Apa saja? Coba diingat-ingat. Dibuka bukunya, buku paketnya dibuka. Unsur puisi kan dibagi 2 ya, unsur fisik dan unsur batin. Oke, unsur fisik itu apa saja? Masih ingat gak pelajaran kemarin? Masih ingat Alvin? Muhammad Alvin? Apa saja? Unsur batin apa saja? Angkat tangan. Iya, majas masuk dalam unsur apa? Apa, Aska? Rasya? Sampai Aska. Ini secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur hari ini menulis berkelompok, bagaimana kalian membentuk kelompok. Nah, itu masuk dalam penilaian sikap dan kalian sudah berdoa. Kemudian kalau sikap yang ibu nilai adalah disiplin, tanggung jawab, kemudian kerjasama. Ya. Kemudian, nah ini tujuan pembelajarannya. Boleh dibacakan oleh Ali tujuan pembelajaran. Berbantuan media telemedia dan video musikalisasi, power direkod peserta didik mampu menentukan topik penulisan puisi, menganalisis diksi yang sesuai topik penulisan puisi, mengembangkan teks puisi
tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, menentukan topik puisi atau tema. Kedua, menganalisis diksi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan puisi dengan memperhatikan kamu menulis. Kemudian menyunting puisi. Ketika tulisan kamu sudah jadi, disunting dulu mana kata-kata atau diksi yang tepat dan tidak tepat. Kemudian untuk mengkreasikan ini, kita bahas di sini jadwalnya. Jadwal kita membuat project ini, terus batas waktunya sampai kapan. Ya, nanti kemudian itu mengkreasikan, nanti kamu akan membuat musikalisasi puisi. Nanti diberikan contoh musikalisasi puisi itu seperti apa. Yang sudah kalian tonton tadi itu adalah musikalisasi puisi. Yang dulu ya, yang kemarin itu termasuk musikalisasi puisi. Karena musikalisasi puisi adalah pakai musik. Baik, Ibu lanjutkan. Sudah siap untuk menonton musikalisasi puisi? Ya. Ini adalah salah satu puisi dari Sapardi Djoko Damono dengan judul Aku Ini. Tetapi kemudian diaransemen menjadi video berikut. Diamati ya, dicermati. Tadi bacaan puisi dari Sapardi Djoko Damono. Ya, karya Sapardi Djoko Damono itu adalah karya yang bagus-bagus dan sudah banyak musikalisasi puisinya. Kalau kalian lihat di YouTube itu ada banyak sekali. Oh ya, Ibu tadi lupa, siapa yang tidak hadir? Kertarajasa kenapa? Izin. Oke. Yang lainnya hadir ya? Baik. Kemudian ada seperti biasa ya, kita akan pertanyaan dulu baru kamu menjawab. Apa yang kamu rasakan setelah melihat tayangan video pembelajaran tersebut? Apa Wulandari? Apa yang kamu rasakan setelah menonton tayangan video itu? Coba sebutkan apa yang kamu rasakan. Masa tidak merasakan apa-apa, orang kamu bengong nonton gitu kan tadi?
Sampai terbengong-bengong yang nonton karya Aku Ingin ini. Coba. Haru. Boleh haru, ada sedih-sedih bagaimana gitu ya. Ada manis-manisnya dikit. Kemudian apa yang kamu rasakan? Sedih. Sedih. Oh ya, dari musiknya ya. Musiknya membuat ada ya. Oke, kalau Alvin apa Alvin? Kamu merasakan apa setelah menonton video itu? Sebutkan saja apa yang kamu rasakan. Terharu, sampai mau nangis nggak Janitra? Oh ini, apa Janitra yang dirasakan? Ada mendung-mendung di mana gitu ya? Oke, semua yang itu setelah menonton tadi itu benar. Ada perasaan haru, kemudian ada, tapi ada perasaan bahagia tidak di situ? Bukankah ini tentang apa sih? Coba, yang kedua kita lihat. Kita lihat ya di sini, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Oh, so sweet ya. Kamu kalau temanya tentang apa? Temanya tentang cinta. Cinta kepada siapa? Oh dia. Temanya tentang cinta. Suka ya kalian kalau tema-tema tentang cinta? Suka tidak? Pasti suka. Kemudian kan di usia kalian itu usia mengenal lawan jenis seperti itu ya. Indonesia Nabi. Nah ini bahasa Indonesia mas. Kita tetap harus belajar bukan agama ya. Nanti kalau misalnya pada pelajaran PHI minta gurunya untuk mendongeng tentang cerita. Oke mas? Oke kita lanjutkan. Nah, apakah kalian menyukai tema dalam video pembelajaran itu? Kenapa? Ya tadi dikatakan menarik. Kemudian apa lagi tadi? Kata-katanya bagus, diksi ya. Diksi yang digunakan sangat bagus. Ini padahal diksinya sederhana loh ya. Cuma ada kata, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Tidak ada yang menarik sebenarnya diksinya. Sederhana kan kata-katanya. Kalian ketika berhadapan dengan menulis puisi, kecenderungan kalian akan berpikir bahwa puisi itu harus bahasanya sastra. Bukan begitu, bukan? Tetapi ini diperkenalkan dengan puisi yang sederhana, kata-katanya sederhana, tetapi maknanya sangat. Ini adalah yang baik keduanya juga sederhana sama. Nah, ini. Kemudian bagaimana mengembangkan diksi dalam teks puisi yang utuh dengan baik dan benar? Menurut kalian, bagaimana kita mengembangkan diksi menjadi teks puisi yang utuh dengan baik dan benar? Coba Aikal. Bagaimana kita diksi seperti tadi, sederhana diksinya, tidak berbelit-belit, tidak perlu dengan kata-kata yang sparking atau glowing, tapi bisa maknanya itu bisa dalam. Itu bagaimana? Bagaimana? Mas, sebelahnya Haikal siapa? Ya Dava. Bagaimana Dava? Ada yang tahu tidak bagaimana caranya? Bagaimana caranya?
Ada yang tahu tidak? Dengan apa? Coba Amira. Oh Amira itu ya AMBK. Amarila. Iya, menggunakan kata-kata konotasi dan denotasi itu juga diperbolehkan ya di dalam mengembangkan suatu diksi. Terus menggunakan apa lagi? Ridwan? Isi hati. Iya, memang puisi adalah mengungkapkan isi hati. Lo diperbolehkan. Dan benar itu menggunakan apa? Kata teman kamu tadi menggunakan kata konotasi denotasi. Yang kedua mengungkapkan isi hati. Yang ketiga apalagi? Apalagi Iski? Iya, bisa seperti itu menggunakan bahasa yang romantis. Oke, itu cara kita mengembangkan sebuah diksi atau pilihan kata. Sudah siap untuk menulis puisi? Ya. Siaplah untuk menulis puisi. Untuk itu kalian berkelompok seperti yang kemarin ya, tetap berkelompok seperti yang kemarin. Silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Moving yang mau moving, yang harus ke sana ke sini, silakan membuat kelompok. Mejanya diatur sedemikian rupa. Yuk. Sebelum Ibu jelaskan pada menulis puisi. Papannya di bawah. Yang kemarin ada Sapati Djoko Damono, kemudian Setia, Toto, Darto Baktiar, Khairil Anwar. Diangkat Amarilla biar tidak pusing. Oke, Ibu bagikan LKPD sekaligus modul pembelajarannya. Jadi ada modul pembelajarannya. Jadi kamu modul pembelajaran itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Di LKPD juga ada modul pembelajarannya. Jadi Ibu bagikan dua-dua. Ali bukannya di kelompoknya Toto Sudarto ya? Ini ya? Oke, sudah ya? Oke, diperhatikan terlebih dahulu modul ajarnya dan lembar LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang pertama dilihat dulu. Sudah? Nah, di situ ada petunjuk kerja. Coba diperhatikan petunjuk kerjanya. Buat kelompok Haikal, kemudian Dava juga dilihat ya, di situ berempat, berlima, ada yang berempat, ada yang berlima. Dilihat semuanya. Ada petunjuk kerja, kemudian membaca dan pahami
berdiskusi dengan teman, mengembangkan sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, di dalam puisi yang kamu buat itu harus ada unsur-unsur pembangun puisinya. Mulai dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Serta unsur fisiknya, majas, gaya bahasa, irama, kata-kata konotasi. Tadi sudah disebutkan ya oleh Amarila, kata-kata konotasi, larik, dan kata-kata berlambang atau diksi. Kemudian, jika ada hal yang kurang kalian pahami, bertanyalah pada guru. Nanti bertanya pada ibu jika kalian tidak paham. Dan menyajikan hasil puisi di depan seperti biasa, yang kelompok lain akan menanggapi. Langkah-langkah kegiatannya, kamu tadi sudah menyimak video yang ditampilkan di Salindia. Kemudian yang kedua dibentuk kelompok sudah. Kemudian yang ketiga mengamati teks puisi. Di situ ada teksnya ya. Kemudian diskusi pada lembar yang sudah disediakan, kamu menulis. Kemudian peserta didik komunikasikan hasil diskusi dengan kelompok lain dengan memberikan penilaian. Jadi nanti diberi penilaian temannya. Nah, sudah dibuka modul pembelajarannya. Dibuka modul pembelajarannya, nanti Ibu akan bertanya-tanya tentang modul pembelajarannya, terutama pada materi menulis puisi. Kalau di LKPD ada materinya menulis puisi, coba dibuka materinya. Materi di LKPD ada, materi di modul ajar juga ada, modul kalian. Oke, sudah? Sudah? Nah, ini langkah-langkah menulis puisi. Apa yang akan kalian lakukan di sini? Ya, berkaitan dengan yang ada di LKPD. Apa yang pertama dilakukan untuk menulis puisi? Iya, menentukan gagasan. Kemudian apa lagi? Apa Haikal tadi? Sudah jadi? Sudah tidak jadi? Apa? Iya, menentukan tema terlebih dahulu. Ada 4 tema yang Ibu berikan sesuai dengan yang ada di buku bahasa Indonesia, yaitu apa saja? Tidak bebas, tetapi sudah Ibu tentukan tema besarnya, yaitu perjuangan. Kemudian apalagi? Cinta tanah air, lingkungan hidup. Kemudian apa lagi? Satu lagi, ada di dalam LKPD dan modul ajarmu. Harus perjuangan itu pahlawan zaman dahulu, karena pahlawan di sekitar kita itu banyak. Oke, apa lagi? Apalagi setelah menentukan tema dan judul. Oke, itu masuk dalam teknik menulis puisi. Ya, itu teknik, tidak apa-apa, itu benar setelah sudah menemukan tema dan judul, kita akan membuat tekniknya. Bagaimana sih teknik membuat puisi? Coba Ridwan, teknik membuat puisi bagaimana Ridwan? Teknik membuat puisi yang pertama apa Ridwan? Sama saja ya, di dalam LKPD dan materi itu ada semua. Tekniknya apa Ridwan?
diksi dengan menggunakan rima dan bait. Sama ya, tekniknya sama, yaitu menggunakan kata-kata berima. Apa sih rima itu? Apa itu rima? Rima adalah, ayo, rima adalah rima, irama itu pasti mengikuti rimanya. Iya, pengulangan bunyi pada puisi. Biasanya itu kalau rimanya, sekarang ya Ibu kasih contoh. Ibu berikan contoh, nanti kamu harus bisa membuat ya satu anak satu rima dengan kata atau diksi yang sama. Misalnya Ibu bilang pekat, rimamu apa? Yang belakangnya bunyinya sama. Pekat, kat, berarti kat, cat, gitu. Apa? Lekat. Kemudian Sikat. amat, lambat, iya, itulah diksi yang nantinya bisa kamu buat sebagai puisi. Ayo coba, tadi Ibu bilang pekat ya. Ibu bikin satu baris, kamu nanti melanjutkan. Ya? Malam ini sangat pekat. Lanjutkan. Belakangnya harus sama dengan diksi yang kamu ambil tadi. Hari ini saya terlambat. Kegelapan sangat hebat, pinter. Ayo. Hari ini saya terlambat. Pinter. Bagus. Jangan hari ini semuanya. Dengan angin malam yang hangat boleh nyambung. Ayo terus. Apa? Jangan ketawa dulu. Iya. Oh, tapi cinta ini datang terlambat. Kenapa kamu nggak cepat-cepat gitu kan? Pertanyaannya. Nah, itulah diksi ya, diksi atau bait yang digunakan. Rima itu seperti itu. Oke, satu lagi ya. Ibu pakai kata yang berima. Nanti kamu cari rimanya apa? Ibu pakai kata tipis. Tipis. Nanti kita tinggal mencocokkannya saja ya. Apakah kata tipis itu tadi bagus tidak jika diungkapkan di dalam puisi? Ya. Hari diksi itu seperti itu. Pilihan kata itu seperti ini. Tipis ya.
Andai kita tidak bertemu, andai apa belum? Kelompok itu belum. Andai apa? Andai kita bertemu dengan teman, ya temannya sudah lama. Andai diksinya jangan seperti itu. Yang lain, coba sama cari yang lain. Andai, hah? Andai aku dapat mewujudkan mimpi. Kemudian Andai hari ini pulang jam 10. Oke, pegang mantap. Dari kata andai-andai tadi, kalian akan menulis satu puisi. Andai aku jadi Sinta untuk seorang Rangga. Itu kan jadi puisi kan? Jadi bagus puisinya? Bukan seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Itu adalah menentukan kata kunci. Kata kuncinya kita kunci, berarti pada kata andai. Kemudian selanjutnya menggunakan kata bila. Coba bila. Bila apa? Bila hari ini hujan aku tidak masuk sekolah. Harapannya kemudian dia tidak apa? Bila tidak kenal. Iya, bagus. Bila mau tak datang kembali. Oh, sus. Dari tadi tidak mengungkapkan andai, tidak mengungkapkan bila, tidak mengungkapkan. Ayo bapak sudah berpikir sambil semangat. Yuk, bila. Namanya Alvin. Alvin dengarin namanya Alvin. Ya, kalau A-nya apa? Kalau dijadikan akrostick, A-nya apa? Ayo, sekarang sudah mulai melihat ya namanya kamu apa? Antara aku dan dia, misalnya seperti itu. L-nya apa? L-nya apa? Lihatlah awan itu. Oke, itu adalah teknik kita membuat puisi. Baik, sekarang oke, sudah ya. Kemudian ini juga bisa menjadikan salah satu kamu membayangkan benda, sebuah tempat. Kalian kan pernah ya berekreasi ya, Alvin ya? Alvin pernah berekreasi kan? Dilarang ngobrol sendiri ya. Tolong jangan ngobrol sendiri, kan ibu ada di depan. Jadi kalau ibu ada di depan, kamu harus mendengarkan. Oke. Membuat puisi selain dari teknik-teknik tadi, kita juga bisa membuat puisi dengan membayangkan satu benda, tempat atau peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Janjian. Kejadian apa? Kecelakaan bisa dipuisikan? Kejadian peperangan ya? Bukan. Hari Pahlawan bisa dipuisikan? Ayo kelompok ini. Peristiwa kesedihan ditinggal mantan. Kelompok sana. Peristiwa apa? Peristiwa kematian juga boleh. Mantap. Oke, bagus ya. Kalian sudah mengerti dari sini bahwa membuat puisi itu tidak sulit dan cenderung mudah. Nanti di LKPD-nya, coba dibuka LKPD-nya.
Ini ada mendengarkan musik ya. Nanti kamu menulis puisi sambil mendengarkan musik. Kemudian di sini adalah contoh keterampilannya di sini ya. Nanti dikerjakan bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk pada kalian mengerjakan tugas proyek membuat puisi, kita akan menonton terlebih dahulu ini ya. Kemudian setelah menonton, kita akan membuat jadwal proyek. Ya, kita akan membuat jadwal proyek. Kan hari ini adalah pertemuan kita menulis puisi. Setelah menulis puisi, kemudian ada mengkreasikan puisi dengan bentuk musikalisasi. Oke, siap untuk menonton video? Oke, biar kalian punya dua cara bagaimana menyelesaikan proyek yang akan kalian buat. Diperhatikan menggunakan alat apa saja, diperhatikan. Aku mau kita. Beri aku
nanti kita akan membuat proyek seperti ini. Jadi hari ini kamu membuat puisi ya secara berkelompok dengan teknik-teknik yang sudah diberikan tadi, yang sudah kalian jawab. Sudah semuanya bisa kan, mulai berirama, kemudian teknik andai, bila, kemudian teknik menggunakan nama atau akrostik. Ya, kalau KPD-nya kalian mulai mendiskusikan dengan kelompok dan mengisi pada lembar soal keterampilan menulis puisi. Ya. Soalnya nanti puisinya ditulis di sini ya. Kemudian ada puisi yang ada satu lembar kertas yang kosong di situ. Nah, itu kamu menjelaskan tekniknya pakai teknik apa? Apakah memakai teknik yang berima? Sudah mulai berdiskusi untuk membuat puisi. Silakan membuat puisi. Berdiskusi dengan teknik yang sudah Ibu ajarkan tadi. Boleh pakai kata andai, boleh kata berirama. Judulnya sesuai dengan tema, yaitu tema perjuangan, kemudian tema lingkungan hidup, dipilih saja salah satu, kemudian yang ketiga yaitu cinta tanah air. Ya, boleh. Kalau Sapapi Djoko Damono tadi apa? Cinta tanah air ya. Sudah disetujui ya, cinta tanah air. Buat itu tema besar, boleh membuat tema yang kecil. Iya nanti. Jadi kamu bikin dulu baru memberikan penjelasan. Oke, tekniknya saja yang pertama, tekniknya kamu pakai teknik apa? Ya? Pokoknya Rendra mau pakai teknik yang mana? Andai. Pakai andai, boleh andai. Boleh bila kan sama, andai atau bila itu sama. Jadi satu orang di bila atau andai ya, gitu ya. Oke. Bapak itu apa? Papannya di depan dulu, maksudnya Bapak Sudarto Baktiar apa? Temanya teknik yang mau kamu ambil, mau menggunakan teknik apa? Berirama, berarti harus ada kata satu, kata kunci apa? Atau Haikal jangan nggak kerja nanti tidak dapat nilai. Ini juga ada penilaiannya ya. Kamu membantu ibu, jadi ibu akan memberikan penilaian. Sama. Oke, silakan berdiskusi. Jangan malas-malas. Yuk. Itu kata kunci. Itu kata kunci. Itu memberikan andai dan bila. Itu kata kuncinya. Misalnya itu kalau dibaca tahu. Gimana kayak tahu dong nama. Tahu kan? Ya, itu ya. Ini mana lagi? Oh, kesini. Tidak akan ibu bacakan, tapi ibu hanya melihat saja. Nanti kamu sendiri yang akan membacakan di depan. Ya. Nanti akan membacakan sendiri di depan, kemudian ditanggapin oleh kelompok lain berdasarkan apa yang ada di dalam rubrik LKPD-nya ya. Siapa yang baca puisi? Ini yang nilainya ya, nanti ya diperhatikan penilaian teman kamu itu berdasarkan keselarasan puisi dengan tema. Selaras enggak puisinya dengan tema yang sudah diberikan. Kemudian keindahan
Ya. Saya mau jawab judulnya perjuangan cinta. Itu boleh perjuangan cinta, tapi nanti dilihat dulu cintanya cinta apa ya. Ayo menulis, jangan tiduran, temannya dibantu. Menggunakan teknik apa kamu? Yang pertama tentukan dulu ya judulnya apa, karena tadi kan temanya sudah. Kemudian kamu tentukan judulnya. Judulnya apa? Ini kelompok Taufik Ismail dengan judul Tanah Airku Mantapnya. Tidak apa-apa, biar semuanya tahu, biar semuanya termotivasi untuk membuat judul. Judulnya Rendra apa judulnya? Belum ditulis, masih di angan-angan, masih ngantuk. Jangan ngantuk. Kalau malam tidak boleh begadang ya, paling lambat itu jam 10 sudah pada tidur. Iya, di situ. Itu tekniknya ya. Kamu pakai teknik apa nanti dijelaskan. Kemudian yang belakangnya baru isinya. Iya, baru isinya di situ. Oke? Apa hanya boleh kamu mau pakai teknik apa ini? Diskusi 5 tentang kata kuncinya pakai apa, gitu kan? Beda kan kalau di sana tahukah, kemudian di sini apakah, bilang, pandai, apa, gitu kan beda. Ya Anda. Ya. Ayo maju. Ini yang dua. Tangannya. Silakan. Yang lainnya menanggapi ya. Oh, bisa diulang dulu, diulang. Biar terdengar. Diulang ya, biar terdengar. Ya, kan ada rubrik penilaian kan di situ. Penilaiannya apa saja, apakah puisinya sesuai dengan tema, apakah padat isinya, apakah kata-katanya indah, itu ditentang-tentang di situ. Oke? Ayo.
Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 2 menanggapi bagaimana dengan puisinya? Apakah puisi ini sesuai dengan tema yang Ibu berikan? Tadi temanya apa? Judulnya apa? Cinta tanah air. Dengan sekolah, dia berangkat sekolah, gitu ya? Dijelaskan. Berangkat sekolah, upacara pagi, sambil hormat ke bendera. Bagaimana? Nomor 2? Pilihan kata yang tepat, kemudian temanya sesuai, kemudian kepadatan maknanya, apakah sudah tersampaikan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah maju. Oke, silakan tutup dulu pakai salam. Terima kasih dulu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Gak apa-apa. Nanti duduk. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Tulis dulu. Tidak apa-apa, itu saja yang dibaca terlebih dahulu, nanti ditulis saja. Silakan maju dulu. Tidak apa-apa. Itu yang bagus ya. Tepuk tangan dulu. Yang menanggapi kelompok Narendra, silakan kelompok Narendra menanggapi apakah puisi ini sudah sesuai dengan tema? Sudah sesuai dengan tema? Temanya apa tadi? Perjuangan. Perjuangan? Perjuangan untuk move on. Tidak apa-apa. Kemudian kita tetap memberikan apresiasi dan penghargaan ya atas sudah kerja keras mereka sudah menciptakan satu puisi. Kemudian apakah kata-katanya indah dari kelompoknya Rendra? Biasa? Biasa saja? Bagaimana alasannya kenapa kok kamu mengatakan bahwa itu biasa saja? Raisya, apa alasannya? Waduh, ada alasannya ketika kita mengatakan dia biasa aja, oh dia cantik, dia itu harus ada alasannya. Alasannya apa? Hah? Tidak romantis. Oh, kata-katanya kurang romantis kayaknya. Oke, berarti nanti ada yang disunting ya. Dan yang disunting ya dibuat seromantis mungkin. Oke, bagaimana dengan maknanya yang terakhir? Maknanya gimana, Rendra? Maknanya? Bagaimana maknanya? Maknanya apa? Tadi maknanya? Bagus. Maknanya bagus gitu saja? Bagusnya dari mana? Dari judulnya kamu sudah tahu maknanya ya? Judulnya apa tadi? Iya, perjuangan melupakan cinta. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kelompok 4. Kelompok 4. Ayo Haikal, jangan menyentuh. Ayo Haikal. Itu skipper.
Oke, apa lagi? Tentang pendidikan, berarti perjuangan di bidang pendidikan. Pendidikan itu juga berjuang untuk mengataskan kemiskinan, untuk mengataskan kebodohan, itu juga masuk dalam perjuangan. Bagaimana kata-katanya, indah tidak? Indah. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok terakhir adalah kelompok yang ada gongnya. Silakan kelompok terakhir. Kelompok 5. Silakan maju kelompok 5 yang terakhir. Yang baca harus kencang, tidak boleh tidak. Bacanya tidak. Yang mengomentari ayo Haika, jangan menyentuh. Ayo Haika. Itu skipper. Oke, maju dikit, maju dikit, maju dikit. Biar terlihat cantik. Ayo. Sebentar. Ya, ini penampilan dari kelompok 4. Nanti ditanggapi oleh kelompok Khairil Anwar ya. Oke. Silakan. Sudah? Sudah. Bagaimana kelompok Khairil Anwar? Oh, terlalu cepat. Nanti bacanya tidak boleh terlalu cepat. Oke, apa lagi? Tentang pendidikan, berarti perjuangan di bidang pendidikan. Pendidikan itu juga berjuang untuk mengataskan kemiskinan, untuk mengataskan kebodohan, itu juga masuk dalam perjuangan. Bagaimana kata-katanya, indah tidak? Indah. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok terakhir adalah kelompok yang ada gongnya. Silakan kelompok terakhir. Kelompok 5. Silakan maju kelompok 5 yang terakhir. Yang baca harus kencang, tidak boleh tidak. Bacanya tidak. Yang mengomentari Pita-pita itu berarti tema rujukan temanya adalah perjuangan. Ya? Pembacaannya jangan terlalu cepat, aduh. Ya. Kalau kata-katanya? Kata-katanya bagaimana? Apakah ada yang perlu diubah nanti untuk disuntik? Oke, berarti kata-katanya lebih diolah lagi ya, didiskusikan kembali untuk disuntik. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 dan ini terakhir. Gongnya silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Baik, kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi. Setelah evaluasi, kemudian kita penilaian. Sudah ya? Penilaian tadi adalah untuk mengukur ketercapaian. Ya, apakah kalian sudah memahami bagaimana
tadi penilaian dari teman-teman kamu nanti itu akan jadi rujukan ketercapaian kamu. Apakah kamu sudah mengerti cara membuat puisi, apalagi harus dikerjakan bersama-sama. Nah, ini tujuannya nanti adalah untuk kreasi puisi pada pertemuan kita yang ketiga. Kalau pertemuan ketiga, berarti kalian sudah membuat musikalisasi puisi. Tadi kesepakatan jadwalnya adalah sampai pada minggu depan. Minggu depan sudah harus mempresentasikan satu per satu kelompok dengan kreasi yang sudah Ibu jelaskan musikalisasi puisi. Apakah kamu akan memakai musik yang lain atau memakai musik hanya gitar saja atau ketukan saja, terserah. Kemudian kita sudah mengevaluasi, baik kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita buat tadi. Teknik membuat puisi yang pertama adalah kata berima. Yang kedua adalah kata kunci. Yang ketiga adalah nama atau akrostik. Yang keempat adalah kata bila, ya, bila atau kata kunci lain boleh, terserah, tidak apa-apa. Kata kunci yang ada di dalam puisi yang sudah bisa kalian kembangkan diksinya. Kemudian kita sudah mengevaluasi, sudah Ibu refleksi juga, sudah menyimpulkan bahwa di dalam membuat puisi itu harus ada selaras dengan tema yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua iya, keindahan kata-kata dari pengembangan diksi yang sudah kalian buat. Kemudian yang ketiga, iya, kepadatan makna. Jadi maknanya itu padat dan maknanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Sekiranya Ibu cukupkan sekian, ya. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dengan kreasi puisi, yaitu kamu sudah membuat kreasi puisi, sudah dalam bentuk musikalisasi puisi yang akan kita tampilkan, nanti kalian tampilkan satu persatu dengan membawa musik masing-masing. Boleh alatnya terserah, boleh melodis, boleh ritmik, boleh ketukan saja, diperbolehkan. Kalau tidak bisa memainkan, bawa saja, pastikan ada teman yang bisa memainkan. Ya, sulit juga boleh, sulit. Adron berarti pakai ketukan ya, pakai ketukan. Oke, kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan bertanya apa yang kita pelajari hari ini? Tentang puisi, kemudian membuat puisi atau menulis puisi, kemudian mempresentasikan, belajar tulis puisi ya, bukan nulis ya. Kalau nulis kan kalian sudah bisa semuanya. Apa hal yang menarik dalam pembelajaran kali ini? Hal yang menarik apa? Menonton video tadi kamu suka? Menambah pengetahuan tentang puisi, bagaimana menulis puisi. Kemudian